agak kencangkan sedikit ini. Oke. Ya, beberapa minggu kemarin kita ada di media-media sosial ada kabar ya pendeta Pariaji meninggal. Ya, jadi biasanya kalau tokoh agama, ada tokoh agama, tokoh rohani begitu meninggal itu, ini kemana nih? Gitu kan. Ini kemana nih? Ke neraka atau ke surga nih? Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya. Jadi kenapa ada dua pandangan neraka surga? Ya karena memang hanya ada dua tempat ini, gitu. Neraka surga. Neraka, kalau nggak neraka ya ke surga. Gitu. Hanya kelompok saksi Yehova aja yang bilang ini hilang. Gitu. Nggak ke surga, juga nggak ke neraka. Gitu. Karena yang ke surga kan cuma 144.000 menurut mereka. Udah kepenuhan. Jumlahnya udah lebih dari itu. Jadi yang lainnya pasti kalau nggak hilang berarti juga nggak ke neraka. Tetapi Alkitab berkata ya kalau nggak ke surga ya ke neraka. Oleh karena itu hari ini kita akan melihat satu jawaban dari Alkitab tentang keselamatan itu dan apa kata Alkitab tentang keselamatan itu sendiri. Kalau kita membuka di Efesus pasal 2, coba kita buka Efesus pasal 2. Apa kata Alkitab tentang keselamatan? Kita menemukan 3 jawaban dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Apa kata Alkitab tentang keselamatan? Efesus pasal 2, di ayat yang kelima, saya akan membaca. Dari ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi apa kata Alkitab tentang keselamatan? Yang pertama adalah oleh kasih karunia, oleh grace kamu diselamatkan. Ya, jadi kasih karunia, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di ayat 8 dikatakan lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan ini dijelaskan sebagai pemberian Allah. Jadi keselamatan itu adalah pemberian Allah. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa demikian? Kenapa keselamatan itu adalah kasih karunia dan keselamatan itu adalah pemberian Allah? Karena jalan keselamatan itu bukan manusia yang usahakan. Kalau ke ayat 8 itu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Itu di dalam KJV itu bukan daripadamu. Gitu. Jadi itu bukan daripadamu, itu bukan usaha kamu, itu bukan pekerjaan kamu, tetapi kasih karunia, keselamatan kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Karena memang di atas kayu salib itulah sebenarnya jalan keselamatan itu dibukakan. Kenapa dibukakan? Karena kan upah dosa maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di dalam penyaliban Yesus Kristus itu adalah jalan menuju kepada surga itu bagi semua manusia. Bukan sebagian orang, tapi bagi semua manusia.
Jalan ke surga itu dibukakan. Jalan ke surga itu diwujudkan. Karena di atas kayu salib itulah Yesus dijatuhin hukuman dosa seisi dunia. Di dalam perjanjian lama itu ketika bangsa Israel itu memberontak kepada Tuhan dan akhirnya orang Israel itu dipagut ulang. Perintah Tuhan adalah apa? Itu Musa tinggikan satu tiang begitu, di atasnya itu lilitkan ular. Gitu. Siapa yang memandang ular ini, katanya, kalau dipatok ular, itu kan langsung mati. Gitu kan. Itu kalau mandang ular yang dibangun oleh Musa, ular tembaga yang dibangun Musa, mandang saja, itu nggak jadi mati. Gitu. Mau digigit berapapun banyak ular, kalau mandang itu nggak jadi mati. Dan akhirnya kan ular ini kan itu menjadi lambang apotek-apotek gitu. Pernah lihat nggak? Apotek ada ularnya gitu. Ikatan Dokter Indonesia itu ada apa? Ada ularnya gitu. Dan ular ini menjadi lambang dari Tuhan Yesus. Gitu. Yohanes pasal 3 apa? Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia akan apa? Ditinggikan. Kenapa ular ini menjadi lambang Tuhan Yesus? Gitu. Bukankah ular ini itu representasi dari iblis, representasi dari dosa? Mengapa ular yang menjadi lambang Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Karena memang di atas kayu salib itu, Yesus Kristus diposisikan sebagai orang yang menanggung dosa seisi dunia. Dosa dari Adam sampai dosa manusia terakhir, hukuman atas dosa itu ditaruh pada diri Tuhan Yesus. Sehingga di hadapan Allah Bapa, Yesus Kristus yang sedang menanggung dosa manusia itu sebagai pihak yang sedang dijatuhin apa? Hukuman. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Oleh karena itu ketika Yesus mati di atas kayu salib, gitu kan? Yesus mati di atas kayu salib, maka pekerjaan Yesus Kristus itu sudah apa? Sudah selesai. Gitu. Pekerjaan Yesus Kristus itu sudah selesai. Dan waktu Yesus mati di atas kayu salib itu begitu menderita. Gitu. Mengapa dia begitu menderita? Mengapa dia tidak setengah mati saja? Mengapa dia harus mati? Karena upah dosa adalah maut, dan membereskan hukuman dosa harus dijatuhin dengan maut. Dan Yesus Kristus mati untuk segala dosa manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jalan keselamatan, jalan ke surga itu bukan kita yang buat. Gitu. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil amal kita, itu bukan ada karena jasa kita. Jalan masuk surga itu lewat Yesus Kristus, itu tidak ada andil siapapun di situ. Yesus Kristus dijatuhin hukuman atas dosa manusia, dan itu sudah apa? Itu sudah selesai. Jalannya sudah selesai. Jadi yang pertama adalah keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Keselamatan itu pemberian Allah. Pemberian Allah. Lalu yang berikutnya adalah kita melihat bahwa keselamatan itu diterima melalui iman. Jalan keselamatan itu, dosa manusia sudah dijatuhi pada diri Tuhan Yesus, sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Maka setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit. Alkitab mencatat bahwa kuburan orang-orang kudus itu terbuka. Dan ketika Yesus bangkit, mereka juga dibangkitkan, mereka menuju ke surga. Dibangkitkan di situ.
Mengapa? Karena di dalam perjanjian lama Adam, Habel, Abraham, Musa, mereka mati di perjanjian lama, tetapi mereka belum pergi ke surga. Mereka waktu itu masih pergi ke dunia orang mati. Kalau Lukas pasal 16 menceritakan tempat itu terpisah antara pangkuan Abraham dan tempat siksaan. Semua para kudus perjanjian lama mereka mati, tubuh mereka menjadi tanah, tetapi roh dan jiwa mereka masuk ke tempat pangkuan Abraham ini. Tapi setelah Yesus mati, dosa manusia sudah diselesaikan, di tempat para kudus ini langsung dibawa ke surga. Langsung dibawa ke surga. Jadi sisa tempat Hades ini tinggal orang-orang yang tidak percaya, yang disiksa sementara dengan api di situ. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi jalan keselamatan sudah dibuat. Dan kasih karunia itu, keselamatan kasih karunia Allah itu diterima manusia. Manusia bisa menerimanya itu melalui iman. Kalau kita membaca ayat 8 itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui atau oleh iman. Jadi iman ini adalah cara kita menerima, cara manusia diselamatkan. Cara manusia menerima kasih karunia Allah itu adalah kita iman. Kita beriman. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan 1 Timotius pasal 4 ayat 10, coba kita buka. Satu Timotius pasal 4 ayat 10 saya akan baca di sini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat, berapa banyak orang? Juru selamat semua orang. Tetapi ayat ini tidak berhenti di sini. Ayat ini belum selesai. Dilanjutkan di sini, terutama mereka yang apa? Yang beriman. Yesus Kristus itu juru selamat untuk semua manusia. Karena penyediaan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu untuk semua manusia. Tetapi yang menerima, yang merasakan atau yang mendapatkan keselamatan itu adalah yang beriman. Yang beriman. Yang percaya. Yang setuju dengan apa yang Allah sudah buat di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Hal ini terjadi karena apa? Karena kasih Allah yang besar kepada dunia ini. Sehingga anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal dikaruniakan untuk menjadi pemberes dosa bagi semua manusia. Juru selamat semua manusia. Tetapi yang menerima keselamatan itu adalah yang beriman. Yesus pernah ditanya, pekerjaan apa yang kami kehendaki supaya kami melakukan kehendak Bapa? Jawaban Yesus apa? Coba kita baca Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6. Di ayat 28 itu dia, Tuhan Yesus ditanya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?
Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu apa? Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Gitu. Pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa untuk dilakukan oleh manusia. Inilah dia kata Tuhan Yesus. Percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Maksudnya siapa? Maksudnya dirinya, maksudnya Yesus Kristus sendiri. Gitu. Itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah supaya manusia itu diselamatkan. Gitu. Menerima keselamatan itu lewat iman. Bahwa setuju, saya orang berdosa, kita orang berdosa. Dan Yesus Kristus sudah menanggung hukuman dosa kita. Berapa banyak dosa kita? Semua dosa kita. Inilah pekerjaan yang Bapa kehendaki supaya kamu percaya kepada Dia yang diutusnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, inilah pekerjaan iman. Pekerjaan yang tidak mungkin orang akhirnya membanggakan diri. Jadi tidak ada orang masuk surga itu akhirnya sombong. Gitu. Tidak ada orang masuk surga itu akhirnya memegahkan diri karena kehebatannya. Bukan. Karena ada sesuatu yang sudah hebat dia lakukan. Bukan. Tetapi orang masuk surga itu adalah orang yang selamat karena menerima Yesus Kristus, menerima pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahwa di atas kayu salib segala dosa saya itu sudah diselesaikan Dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Anda percaya ini? Anda percaya ini? Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi penting sekali di sini adalah syarat dari keselamatan itu manusia harus apa? Manusia harus beriman. Jalan keselamatan bukan manusia yang usahakan. Jalan keselamatan adalah Allah yang mengusahakan. Yesus Kristus menanggung hukuman dosa manusia dan Dia sudah kerjakan, itu sudah Dia selesaikan dan manusia menerima keselamatan melalui apa? Iman. Allah juru selamat semua manusia, terutama yang percaya. Apakah semua orang kemudian akan masuk surga? Gimana? Allah juru selamat semua manusia. Apakah semua orang akan masuk surga? Tidak. Yang menerimanya itu yang akan masuk surga. Yang melakukan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaan Bapa tadi? Apa pekerjaan Bapa tadi? Percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Jadi syarat keselamatan itu iman. Maka kalau kita ditanya, si ini masuk surga apa tidak? Si ini masuk neraka apa tidak? Masuk surga atau masuk neraka nih si ini? Ya kan? Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita karena syarat dari keselamatan itu adalah iman, gitu kan? Adalah iman. Maka kalau kita imannya itu tidak dinyatakan kepada kita, ya kita nggak bisa tahu. Nah, kalau imannya itu dinyatakan kepada kita, bahwa cara masuk surga ini seperti ini dia nyatakan kepada kita, kalau dia beriman bahwa cara masuk surga adalah lewat bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus saja, maka kita tahu, oh dia masuk surga. Gitu. Kalau iman yang dinyatakannya salah, dia masuk neraka. Gitu. Sama. Gitu.
kita bisa memastikan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita adalah bagaimana imannya dia nyatakan. Bagaimanakah iman yang dia nyatakan itu? Terus terang, Yesus menanggung dosa semua manusia, tetapi yang menerimanya itu yang diselamatkan. Dengan apa? Dengan iman. Kemudian yang ketiga ini penting. Jadi jalan keselamatan itu adalah kasih karunia Allah dan manusia menerimanya lewat apa? Iman. Saya bisa tahu Anda sudah menerima keselamatan itu atau tidak kalau Anda menyatakannya di depan saya. Gitu. Kalau Anda belum pernah menyatakannya di depan kita, di depan saya nggak bisa kasih penilaian kepada Anda. Gitu. Tapi kalau Anda sudah menyatakan iman Anda, maka kita bisa tahu, oh si ini pasti masuk surga. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang penting juga adalah tetap dalam iman yang benar. Waktu diselamatkan, waktu terima Injil, ya kan? Waktu seseorang terima Injil, bertobat, percaya Tuhan Yesus, dia diselamatkan, dia masih ada di dunia. Benar gak? Sama halnya dengan kita di sini. Kalau ditanya nih siapa yang sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, terima dia dengan iman bahwa dia juru selamat, coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Yang sudah mengaku bertobat percaya Tuhan Yesus, percaya Yesus sudah menanggung dosamu, coba angkat tangan. Udah semua orang belum di sini? Hampir semua orang di sini. Pasti masuk surga tidak? Hah? Gimana? Pasti masuk surga tidak? Amin. Tapi sudah di surga belum? Gimana? Sudah di surga belum? Belum. Gitu kan. Kita masih lapar, ya kan? Masih haus. Itu tanda-tanda belum masuk surga. Masih sakit, gitu kan? Itu tanda-tanda kita ini belum masuk surga. Gitu. Karena di surga sudah nggak ada itu semua, gitu kan? Di surga itu sudah nggak ada sakit lagi, di surga itu nggak ada capek lagi, di surga itu udah nggak ada lapar lagi, di surga itu sudah nggak ada haus lagi, di surga itu nggak ada penderitaan lagi. Kita sudah diselamatkan hari ini. Kita sudah bertobat percaya Tuhan Yesus hari ini. Tapi kita belum ada di surga. Kita masih ada di bumi. Ibaratnya adalah supaya kita tetap sampai ke surga itu. Jalannya sudah jadi oleh Yesus Kristus. Jalannya sudah jadi oleh Yesus Kristus. Tadi kita berdosa, kita berjalan menuju neraka. Kita bertobat percaya Tuhan Yesus, maka jalan kita berubah. Kita jalan menuju surga. Ya. Kalau kita jalan menuju surga, jalannya ini tidak kita ubah, pasti nyampe ke surga nggak? Hah? Gimana? Jalannya ini sudah jadi nih, kita tidak ubah. Pasti nyampe ke surga enggak? Pasti, gitu kan. Maka untuk bisa sampai ke surga, orang yang sudah diselamatkan untuk bisa sampai ke surga, maka sampai matinya dia harus tetap di dalam iman ini. Itu saja. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Maka Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dan ini seringkali ditanyakan, kalau ayat ini bagaimana? Filipi pasal 2 coba kita baca.
Filipi pasal 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanmu. Bikin apa? Apa yang dikerjakan? Ketika kita untuk mendapatkan keselamatan tadi, kita bikin apa? Percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Kan gitu kata Tuhan Yesus, kan gitu. Apa yang harus kami buat? Pekerjaan apa yang harus kami buat untuk melakukan kehendak Bapa? Percayalah kepada Dia yang diutus Allah, Yesus Kristus. Lalu di sini katanya apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bikin apa? Bikin apa kita? Tetaplah ada di jalan itu gitu. Tetaplah percaya jalan yang disediakan Allah di dalam Yesus Kristus itu. Tetaplah percaya, jangan berubah, itu saja. Oleh karena itu di Filipi pasal 3 ayat 2 Paulus memberi wanti-wanti begini. Filipi pasal 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi ini jalan menuju surga Yesus Kristus salib, jalan salib menuju surga sudah jadi, kita lagi jalan di sini. Begitu. Tetapi di depan kita ini ada guru-guru palsu, sini, gitu kan. Ada ajaran sesat-sesat yang berkata, mari belok sini. Kalau kita lagi jalan kemudian ada seruan dari ajaran-ajaran palsu, rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, kita berbelok ke sini, kita sampai ke surga apa tidak? Tetaplah kerjakan keselamatanmu adalah ketika ada panggilan apapun, ada usaha menggoyahkan imanmu, engkau tetap jalan saja. Engkau tetap jalan di jalan yang Allah buat ini. Di dalam Yesus Kristus, dosamu tetap ditanggung, dosamu sudah diselesaikan. Tapi kamu keluar dari jalan itu, maka imanmu akan kandas. Jadi katanya hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Hati-hati. Kita lagi jalan menuju surga. Masih bisa belok nggak? Hah? Gimana? Masih bisa belok nggak? Masih bisa. Maka dikatakan apa? Hati-hati. Hati-hati. Paulus memakai kata yang yang bagi dia sangat terbeban sekali di 2 Korintus pasal 11. Coba kita baca. Ayat 3. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku takut. Dia takut. Paulus takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang setia, yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan apa? Kelicikannya. Dengan kelicikannya. Orang yang mengganggu iman orang yang sedang jalan menuju Yesus Kristus. Jadi guru-guru palsu di sini yang teriak, mari datang.
mari ke sini. Kira-kira dia berdiri di mimbar Kristen atau mimbar agama lain? Hah? Gimana? Orang guru-guru palsu yang dimaksud Paulus, anjing-anjing, pengajar-pengajar sesat itu katanya itu ada yang memanggil-manggil yang Rasul Paulus takut kalau pikiran kamu disesatkan oleh mereka, diubahkan oleh mereka. Itu siapa? Di mimbar Kristen atau di mimbar agama lain? Di mimbar Kristen, di mimbar gereja. Itulah yang Paulus takutkan. Pikiran kamu akhirnya apa? Berubah. Pikiran kamu disesatkan. Pikiran kamu disesatkan. Mengapa dia takut? Mengapa Paulus takut? Kalau kamu sudah tahu Yesus Kristus Juru Selamat, dia satu-satunya jalan. Bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu sudah cukup untuk menyelamatkan kamu, kemudian kamu belok. Mengapa Rasul Paulus takut? Karena engkau sedang berjalan ke neraka. Yang pikiran kamu akan masuk surga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Saya kenal satu doktor teologi ya. Kemarin dia diskusi dengan saya. Dia cerita, Pak, ini Bapak ini doktor teologi ya. Sekolah teologianya akreditasi. Gitu. Dia doktor dan ijazah dia itu banyak dipakai oleh sekolah-sekolah teologi ya untuk mengajukan akreditasi. Karena syarat akreditasi kan harus ada doktor yang sudah diakreditasi dan Bapak ini memenuhi syarat, ijazahnya banyak. Sampai sekarang ijazahnya itu masih mau dipakai sekolah-sekolah. Tapi dia bilang apa? Ijazah saya sudah saya bakar. Maksudnya supaya nggak diminta-minta gitu. Saya bakar. Lalu saya tanya, kenapa Bapak akhirnya sudah sekolah sampai doktor, Bapak sudah jadi pendeta, Bapak sudah banyak mengajar lulusan-lulusan teologi ya, dan sekarang Bapak masuk GPI Agrafe. Dia bilang begini, ayat yang dia paling takutkan adalah apa? Ada jalan disangka orang lurus. Tapi ujungnya menuju apa? Maut. Itu yang dia takutkan. Setelah dia dengar radio dari istrinya, dia katanya nggak ikut seminar, dia nggak ikut blog kelas begitu awalnya. 2 tahun dia hanya pelajari semua buku-buku Pak Suhento. 2 tahun dia pelajari buku-buku itu. Dan dia putuskan, saya dulu salah, ini yang benar. Saya bilang, istri Bapak bagaimana? Justru saya yang kasih tahu saya kebenaran itu istri saya. Gitu. Oh, ya. Luar biasa Bapak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Jadi wajib dan harus setiap kita sebenarnya memastikan bahwa jangan sampai jalan yang kita langkahkan ini. Ya enggak? Umur kita nambah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dan kita mengakhiri di bumi ini. Sudah pasti belum ujung kita tidak mau. Bukan hanya orang yang sudah berumur lanjut, tapi mungkin ini ada penyakit baru, gitu. Virus hepatitis. Pernah dengar nggak? Dan yang diserang itu anak-anak di bawah 16 tahun. 16 tahun loh. Kira-kira anak umur 16 tahun itu udah akil balik belum? Udah dewasa belum? Udah. Umur 12 tahun kira-kira 12 tahun itu SMP kelas berapa sih?
SMP kelas 1. Anak umur 12 tahun. Kira-kira sudah dewasa belum? Hah? 12 tahun. Kalau wanita, kalau perempuan umur 12 tahun itu kan sudah menstruasi kan? Itu sebenarnya titik manusia bisa dianggap dewasa. Jadi siapapun yang sudah dewasa itu harus siap bahwa memastikan jalan yang saya tempuh ini ujungnya tidak menuju kepada maut. Bisa saja saya katakan orang sudah selamat, orang mengerti. Gitu. Dia bertobat betul-betul, dia percaya Yesus betul-betul. Di awal pemberitaan Injil yang dia terima itu sudah betul-betul. Dia sudah percaya betul-betul kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk dia. Tetapi di dalam perjalanan tadi, bagaimana? Apakah dia belok? Rasul Paulus berkata tentang iman yang kandas di 1 Timotius pasal 1. Coba kita baca. 1 Timotius pasal 1 ayat 19 dan 20. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni dan karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Kandaslah iman mereka. Ini Pak Iwan pelaut gitu. Kalau perahu kandas, itu gimana Pak Iwan? Lanjut perjalanan apa dia tenggelam? Berhenti dia. Kandas. Disebutkan namanya di sini. Paulus mengenal mereka. Ayat 20 di antaranya adalah Himenius dan Alexander. Kandas. Dia kandas. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa menilai keselamatan seseorang dari apakah iman keselamatannya. Sudah betul belum? Bagaimana dia ditanya, bagaimana diselamatkan, sudah betul belum? Kalau kita tanya orang bagaimana kamu pasti bisa masuk surga, kalau dia menjawab, ya karena saya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang menanggung segala dosa saya, itu sudah betul. Imannya sudah betul. Ya. Tapi kita bisa pastikan dia selamat atau tidak adalah imannya berubah atau tidak. Ya. Apakah iman bisa berubah? Hah? Bisa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, nanti kita dalam bulan ini kita ada orang kemarin peserta blog kelas gitu, tiba-tiba datang gitu, tidak datang dari pagi, dia tiba-tiba datang siang-siang, kemudian dia tanya Pak Suhento dan terjadi ribut begitu, kemudian ditenangkan. Kalau Bapak nggak suka dengan penjelasan Pak Suhento, itu pintu keluar di situ. Nah, kemudian dia nelpon saya, bisa nggak buat janji dengan Pak Suhento? Gitu. Ya, kita bilang, ya kalau dengan debat dengan Bapak sih, jangan Pak Suhento lah. Gitu kan. Dengan saya saja, saya bilang, di Bekasi sini. Gitu. Kebetulan dia juga orang Bekasi. Makanya mau dibuat jadwal nanti, diatur. Gitu. Diatur. Dia topik pembahasan kita nanti adalah orang sudah percaya itu bisa murtad apa tidak. Dia kan bilang tidak. Tapi kalau Alkitab kan bilang hati-hati dengan guru-guru palsu, hati-hati dengan pekerja-pekerja curang. Kira-kira masih bisa berubah nggak? Gitu. Kalau dia tetap ngotot tidak berubah, saya mau bilang begini. Kalau memang tidak berubah, tidak mungkin berubah. Ngapain kita debat, benar nggak? Iman Bapak nggak mungkin berubah,
Saya juga nggak mungkin berubah. Kapan debat? Kan gitu. Tapi tidak. Diselamatkan oleh iman. Syarat keselamatan iman. Dan apakah iman masih bisa berubah? Bisa. Karena iman timbul dari pendengaran. Kamu sudah mendengar yang benar, kamu mengimani yang benar, tapi kemudian dalam perjalanan kamu mengimani yang salah, mendengar yang salah, mengimani yang salah, iman kamu berubah, kamu tidak jalan lurus, tapi kamu jalan menyimpang. Ada banyak cara yang iblis pakai untuk merusak iman. Ada banyak cara. Banyak cara. Di 1 Timotius, Paulus memberi peringatan begini. 1 Timotius pasal 4, coba kita baca. Satu Timotius pasal 4. Ayat 1. Ayat ini sebenarnya jadinya bersifat nubuatan. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh, maksudnya Roh Kudus, dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian, jadi pada zaman Rasul Paulus pada waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad. Jadi dia tadi berjalan di jalan Allah, murtad, berbalik lagi. Kemudian di sini apa? Mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran apa? Setan-setan. Iblis tidak mungkin kamu sedang jalan di dalam Yesus Kristus, kemudian iblis angkat kamu begitu, bawa kamu ke ajaran setan-setan. Bukan begitu. Orang seringkali salah ketika ngutip cerita Yesus yang dicobai di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun. Yang membawa ke padang gurun itu iblis atau Roh Kudus? Yang membawa Yesus ke padang gurun itu Roh Kudus atau iblis? Roh Kudus. Yang kasih izin iblis juga datang ke padang gurun siapa? Roh Kudus. Bukan iblis bawa Yesus Kristus begitu, dia taruh di sini tempat yang susah, enggak gitu. Sama dengan kita sedang beriman yang benar, dia bukan akan mengambil badan kita gitu, kemudian taruh di tempat yang salah, tidak begitu. Dia memakai apa? Ajaran setan-setan. Ajaran yang enggak menyelamatkan, ajaran setan-setan. Apa itu ajaran setan-setan? Kalau orang berpikir masuk surga selain bertobat dan percaya Yesus Kristus ditambah baptisan, itu ajaran setan-setan. Kalau orang berpikir masuk surga lewat bertobat dan percaya kepada Yesus ditambah dengan perjamuan kudus, ditambah dengan bahasa roh, ditambah dengan apa begitu, itu ajaran apa? Setan-setan. Itu ajaran yang salah. Karena masuk surga adalah jalan yang Allah sudah sediakan di dalam Yesus Kristus. Dan ini bukan hasil usahamu, kamu hanya beriman ini saja, jangan berubah. Ketika kamu tambahkan sesuatu baptisan untuk masuk surga, ketika kamu tambahkan perjamuan untuk masuk surga, kamu tidak sedang jalan hanya lewat Yesus, kamu jalan dengan jalan lain. Kamu pindah jalan, kamu berubah jalan. Dan iblis berhasil membelokkan kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, karena iman bisa berubah. Iman bisa berubah.
Maka gereja yang benar harusnya menjadi satu kebutuhan yang penting bagi diri kita. Betul tidak? Gereja yang benar. Kan iman timbul dari apa? Pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Maka gereja yang benar, yang mengajarkan yang benar, itu perlu, itu penting bagi kebutuhan kita. Lebih penting dari makanan atau minuman. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, lebih penting. Oleh karena itu kalau Anda mau pindah rumah, Anda mesti pikirkan masak-masak juga. Gereja yang pengajarannya benar masuk jangkauan Anda atau tidak. Anda perlu pikirkan itu. Seringkali orang tanya, itu orang yang di hutan sana yang gak pernah dengar Injil, kalau mereka masuk neraka siapa yang salah? Terlalu gampang orang mau menyalahkan Allah, gitu kan? Ya nggak? Kalau syaratnya masuk surga itu hanya lewat Yesus Kristus, gitu. Orang di hutan yang nggak pernah dengar Injil siapa yang salah? Dia udah kayak jago sekali, ya itu Allah yang salah dong. Gitu. Maksudnya jalannya bukan itu, gitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Orang bisa sampai ke hutan sana. Kira-kira karena siapa? Di dataran Papua, pegunungan Papua. Itu di gunung-gunung sana, itu banyak orang. Apakah Tuhan yang taruh nenek moyang orang Papua di Gunung Jaya Wijaya begitu? Atau Allah yang taruh misalnya nenek moyang orang Sumatera ditaruh di tanah Pulau Samosir di tengah-tengah situ sehingga susah sekali untuk ke situ saja sudah susah? Tentu tidak. Dulu pergerakan orang, dulu orang-orang Afrika itu kan banyak dikejar-kejar untuk dijadikan budak di Eropa. Dan mereka ada yang lari gitu. Lari mereka sudah sampai jauh ke pantai di Papua begitu. Ya, saking takutnya mereka terus lari sampai ke pegunungan-pegunungan. Akhirnya beranak cucu di situ sudah nggak tahu lagi mereka asalnya dari mana. Kira-kira kalau sampai ke pegunungan sana orang nggak pernah dengar Injil, siapa yang salah? Siapa yang salah? Allahkah yang salah? Yang salah adalah tetap manusia. Kita yang tahu Injil, kita bertanggung jawab memberitakan kepada mereka. Tetapi mereka bisa sampai ke sana adalah tanggung jawab siapa? Nenek moyang mereka. Benar nggak? Yang menyebabkan mereka jauh dari akses Injil itu bukan Allah. Yang menyebabkan mereka terhilang itu bukan Allah. Nenek moyang mereka. Dan kita ini nanti akan jadi nenek moyang nggak? Gimana? Satu saat kita ini akan jadi nenek moyang, benar nggak? Gitu. Ya, kalau nanti kita ini mau jadi nenek moyang supaya nggak disalahkan oleh anak cucu kita, perginya jangan jauh-jauh. Anda mau pindah rumah jangan sampai di tengah hutan lagi begitu. Dipikirkan ini. Adakah gereja yang benar itu ada di dalam jangkauan kita? Iman timbul dari pendengaran. Dan kalau sudah diterima, apakah iman masih bisa berubah?
masih bisa berubah. Iman sudah tidak bisa berubah kalau sudah ujungnya. Kalau sudah mati sudah nggak bisa berubah lagi. Nah pas mati itu iman kita bagaimana? Kan gitu. Kalau penyamun di sisi Tuhan Yesus, gitu kan, pas mati imannya bagaimana? Benar. Satunya ya, satunya imannya benar pas dia mati. Nah kalau sudah mati begini masih bisa disesatkan lagi nggak? Hah? Nggak bisa lagi disesatkan, gitu kan? Ajaran-ajaran palsu sudah nggak ganggu dia lagi. Dia sudah mati. Tapi kalau masih hidup ini, masih bisa ada gangguan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang apa? Yang baik. Ada guru-guru palsu. Ada ajaran setan-setan. Iblis bisa pakai itu untuk merusak manusia. Hati-hati, kata Paulus. Mari kita berdoa.